Yo, halo! Kali ini saya mau bahas beberapa konsol game limited edition atau versi anniversary dari berbagai merek. Jadi ini tuh kayak versi pembaruan dari konsol game Legend sebelumnya, yang dijual lagi dengan bentuk yang unik atau teknologi yang lebih canggih. Ini sekarang masih bisa didapetin untuk kondisi barunya, karena umurnya tuh masih belum tua-tua banget, tapi udah mulai tercium bakal jadi buruan kolektor nih. Oke, gak usah makin dilamain, mending langsung gas di unboxing. Yang pertama, ini dari Nintendo, yaitu Game & Watch, atau banyak juga disebut Gamebot, yang pertama kali dirilis di Jepang sekitar tahun 1980-an. Ini saya beli yang edisi 35 tahun game Zelda. Selain itu ada juga yang versi Super Mario Bros. By the way, saya belinya lewat toko Pak Edi, harganya sekitar 700 ribuan ya. Di dalam boxnya ini ada kertas-kertas, ini kayaknya semacam bonus poin buat e-shop di Nintendo Switch. Ada kodenya nih, tapi sayangnya ini berlaku sampai akhir tahun 2022. Udah kelewat ya. Dan ini ada semacam informasi gitu, pakai bahasa Jepang, karena unit yang saya beli ini memang region Jepang. Lanjut, ada unit konsol gamenya, ditaruh dulu. Dan dapat kabel USB Type-C. Udah, itu aja isinya. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi untuk wujudnya kayak gini. Depannya warna emas dan belakangnya hijau. Di sini ada layar berukuran 2,3 inch, atasnya ada tulisan The Legend of Zelda, dan bawahnya Nintendo. Di kirinya ada tulisan Game & Watch dan tombol D-pad. Di kanannya ada tombol game, time, pause atau set, select, start, dan tombol action A, B yang warnanya merah kayak gini. Di sisi kanannya ada tombol power dan lubang USB Type-C buat ngecharge ya. Di sisi kirinya ada lubang speaker, sedangkan di sisi bawah dan atasnya kosong. Untuk bagian belakangnya ada nomor seri, keterangan bla bla bla, dan ada simbol Triforce. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Untuk tampilan pertamanya kayak gini, langsung masuk ke mode jamnya. Ini tampilannya kayak in-game gitu. Kalau untuk munculin gamenya, bisa tekan tombol game. Nah, di sini udah ada 3 daftar game yang bisa dipilih dengan tombol A. Oke, gas, cobain! Untuk gamenya semua bisa dimainin dengan lancar, dan bahasanya ini bisa pilih Inggris atau Jepang. Tapi sayangnya, dari bawaan nggak bisa ditambah lagi nih gamenya. UI-nya ini simple dan lumayan responsif loh, buat buka tutup menu atau gamenya itu cepet. Nah, untuk fitur di gamenya, ini ada save and load state. Tapi ini kayak otomatis gitu, jadi ketika keluar dari gamenya, itu otomatis save. Terus pas masuk lagi ke gamenya, itu otomatis lanjut progres pas terakhir kali keluar game. Jadi nggak bisa milih slot state-nya. Ya lumayan sih masih bisa ngelanjut. Kalau mau ulang gamenya juga bisa, tinggal tekan tombol pause atau set, dan pilih reset. Terus kita bisa atur volume dan brightness di setiap gamenya. By the way, untuk layarnya ini menurut saya udah cukup bagus ya, dan suaranya juga oke lah, masih kerasa sound ala retronya. Terus di sini ada fitur timer dengan maksimal 10 menit. Tampilannya juga macam in-game ya. Untuk kualitas bahannya ini bagus, kerasa solid, dan tombolnya ini enak, membran gitu. Secara bentuk emang kerasa banget retronya, mirip kayak pendahulunya. Dan mungkin yang dulu pernah punya Game & Watch pasti bikin nostalgia, dan seneng banget, apalagi buat kolektor nih. Tapi kalau dilihat cuma buat main gamenya atau fungsi jamnya, wah 700 ribuan pasti banyak mikirnya. Lanjut, yang kedua, ini dari Bandai, yaitu Digital Monster, atau banyak juga yang nyebutnya Digivice.
Nah ini edisi anniversary ke-20. Kalau nggak salah, ini rilis sekitar tahun 2019 untuk yang versi globalnya. Untuk pilihan warnanya banyak, saya pilih yang warna hijau dengan list pink. Dan untuk harganya, ini 300 ribuan. Belinya lewat Tokopedia juga. Di dalam boxnya, pertama dapat unitnya. Biasa ditaruh dulu. Terus dapat semacam buku panduan gitu, lumayan tebel, karena ada berbagai bahasa. Dan udah nggak ada apa-apa lagi, jadi cuma itu aja isinya. Nah, untuk penampakan unitnya kayak gini. Kecil ya, tapi lumayan tebel nih. Bahan bodinya ini plastik, keset gitu, dan warna hijaunya ini agak transparan ya. Di bagian depannya ini ada layar sekitar 1 inch yang bergambar gunung-gunung gitu ya. Dan listnya ini kayak kandang atau kerangkengnya gitu mungkin. Di kanannya ini ada tombol A, B, C, dan reset yang dicolok gitu. Di sisi kiri dan bawahnya kosong, di sisi kanannya ada gantungan yang modelnya kayak gini. Di sisi atasnya ini ada semacam konektor, kalau buat ngadu gitu ya, ditempelin di sini. Untuk di bagian belakangnya ada tempat baterai. By the way, baterainya ini cuma satu, bertipe CR2032. Terus di sini ada keterangan-keterangannya gitu. Dan ini kalau mau dinyalain tinggal dicabut aja ya. Yes, nyala! Nah, di sini harus masukin nama dan atur waktunya. Baru deh dapet telur nih, dan nunggu netes dulu. Oke, udah dapet bayi monsternya. Kok gini banget ya? Nah, jadi ini tuh mainnya ngerawat seekor monster. Dari yang tadinya telur sampai gede. Bisa kita kasih makan, kasih obat, cebokin kalau disuruh tidur, dan sebagainya. Selain itu, kita juga bisa ajak latihan buat naikin statusnya biar lebih kuat. Karena si monsternya ini kita bisa adu sama punya orang lain dengan nempelin di atas ini ya. Nanti yang paling kuat itu yang menang. Dan ada riwayatnya juga, pernah menang berapa kali dan kalah berapa kali. Ya intinya sih ini semacam peliharaan virtual berkarakter Digimon yang bisa diadu sama orang lain. Sebenarnya kayak Tamagotchi ya, tapi ini ada tambahan fitur duelnya. Memang kalau dibilang Digivice, ini kayak ada yang kurang gitu ya. Pantas, harganya nggak semahal tipe Digivice yang lain. Ya, sebenarnya 300 ribu juga udah termasuk mahal menurut saya. Karena 20 ribuan juga udah bisa dapetin Tamagotchi yang kayak gini. Tapi KW, dan tentu ada kekurangannya. Kalau yang asli kayak gini tuh sistemnya nggak akan tiba-tiba kereset sendiri kayak yang KW. Jadi enak kalau emang mau fokus ngerawatnya. Terus bentuk kecil gini juga enak buat dibawa-bawa. Bisa sekalian jadi gantungan juga. Ya, hitung-hitung bisa jadi alternatif daripada melihara hewan yang beneran, lebih ribet dan makan tempat. Coba deh pelihara monster yang virtual. Nah, selanjutnya ada konsol game unik dari Sega yang dirilis sebagai peringatan anniversary ke-60 tahun. Ini menurut saya yang paling menarik dan keren ya, karena ada yang bisa dioprek-opreknya nih. Dan itu mungkin bakalan jadi lebih panjang pembahasannya. Jadi untuk konsol game yang ini, saya bahas di video selanjutnya ya. Oke, sekian video ini. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.